Laptop gaming itu nggak cuma buat dipakai main game. Gua pakai Acer Predator Helios Neo 16 SEI ini, ya ini laptop gaming yang baru dari Acer juga, yang untuk kita pakai buat live streaming juga. Nah, tapi sebelum lu komentar banyak soal live streaming pakai laptop gaming yang putih itu buat apa, ya gue bakal jelasin dulu. Jadi, buat konten weekly kita itu ada sesi live streaming. Nah, bedanya dan kenapa kita butuh performance laptop yang kencang, karena kita juga sekalian rekam video di masing-masing kameranya agar bisa nanti itu dijahit ulang jadi video konten YouTube ya, biar lebih bagus ya saat diedit, nggak asal upload video live streaming sebelumnya aja. Nah, ini nih yang jadi masalah. Kalau di PC gua jelas ya udah rata kanan, speknya kenceng, tentunya komputer juga kan pasti jalannya lancar. Nah, gua coba nih ke komputer lama gua yang sebenarnya kenceng, cuma teknologinya belum update dan ternyata ya timpang banget hasilnya. Makanya solusi gue selain pakai ya PC gue sendiri yang repot jadi tiap mau live itu mesti dibawa-bawa komputernya, ya gue pakai laptop aja biar lebih ringkas dan gue bisa gunain dua layar sekaligus buat monitoringnya. Tentunya laptop ini pun juga udah punya teknologi baru. Simpelnya ya, biar nggak terlalu rumit, gue itu butuh GPU powerful dan baru untuk encode dan decode video sekaligus secara bersamaan. Nah, si Acer Predator Helios Neo 16 SEI ini punya GPU RTX 5070 Ti yang mana speknya ini fresh banget, 12GB DDR memori ya, cukup buat encode decode 4 video secara bersamaan dan tentunya punya teknologi AV1 di dalamnya, jadi gua pede banget bisa dan kemarin pun terbukti juga jalan. Cuma memang ya gua belum optimize settingannya secara maksimal aja, kayak first timer testing pakai laptop aja lah. Biasanya kan pakai komputer gua yang udah ready buat nge-live. Tapi hasilnya sih udah cukup maksimal sih. Gua bisa streaming video ke YouTube resolusi Full HD, bitrate di 10.000 kbps dan rekam 3 video Full HD juga dengan bitrate yang sama yaitu 10.000 kbps secara bersamaan dan hasilnya masih oke. Ya sebenarnya sih gue pikir-pikir 6.000 atau 8.000 bitrate sih udah cukup banget sebenarnya kalau Full HD. Namanya ya juga belum tahu kan. Tapi ini bisa dan mungkin lu bisa aja cek video Bego Teknologi kita buat lihat hasil rekamannya itu seperti apa. Nah, kalau lu pengen tahu setup live streaming kita kayak gimana ya komen aja, ntar gue bakal share. Nah, Acer Predator Helios Neo 16S ini ya, yang mana namanya panjang banget ya, si Acer ini tuh udah jelas kalau lu nggak pakai live streaming kayak kita, lu pun udah bisa ngapain aja pakai laptop ini. Tentunya buat rasain teknologi gaming yang baru yang bikin lu bisa dapetin FPS lebih tinggi juga. Tapi kita bahas dari desainnya dulu aja. Oke, Helios Neo ini 16S punya ya salah satu laptop yang diklaim Acer jadi laptop gaming ultra tipis. Ultra tipis ini tuh bukan berarti laptopnya setipis buku tulis ya, tapi untuk ukuran laptop gaming yang biasanya gede, tebal dan berat kayak ya si batu bata gitu, nih Helios Neo 16 Ti ini tergolong slim banget. Ketebalan itu cuma 19,9 mm untuk varian RTX 5070 Ti dan bakal lebih ramping lagi jadi 18,9 mm di varian RTX 5060 dengan bobot 2,3 kg aja untuk varian yang ini yang gua review ya. Emang sih bagi sebagian orang bakal anggap ini laptop tebal dan berat juga maksud gua, tapi kelasnya laptop ini sudah termasuk ke dalam kategori portable untuk sebuah gaming premium. Jadi buat lu ya pada yang butuh sebuah gaming station yang bisa dibawa mobile kemana aja, laptop ini udah paling cocok. Buat detail desain, Acer ngasih sentuhan yang gak lebay di bagian belakang layarnya, dimana cuman ada RGB light logo khas Acer Predator tanpa ada ornamen tambahan yang lainnya. Cuma gua agak concern sedikit buat bodi belakang layarnya yang masih ninggalin bekas sidik jari aja, padahal keseluruhan bodinya ini udah matte loh. Tapi hal ini gua rasain di bodi belakangnya aja. Bagian-bagian yang lain ya masih bersih, jadi mungkin lo harus sering-sering ngelapin bagian covernya aja sih biar kelihatan tetap cakep. Build quality-nya pun juga nggak ngasal, bodinya kokoh, nggak kopong, engselnya nggak ringkih juga, cuma ada satu note yaitu cover bodinya. Untuk keyboardnya itu agak sedikit ngeflex kalau misalnya kita tekan. Sebenarnya hal ini nggak ngeganggu sama sekali secara experience, kecuali lo orang yang brutal kalau pakai keyboard. Desainnya pun juga simple secara look ke laptop gaming, tapi aura gamingnya tetap edgy tuh masih kerasa, tetap nempel juga. Kayak keyboardnya sendiri udah dilengkapi RGB 4 zona yang bisa dikustomisasi lewat optionnya pulsar lighting di Predator Sense. Jadi kalau lo demen ala-ala RGB gaming setup gitu, bisa lo atur warna sesuai sama selera lo. Tipe keyboardnya udah pasti ada numpad dan ada tambahan tombol shortcut ke Predator Sense plus AI Copilot juga. Oh iya, juga ada tambahan satu tombol di sisi kiri atas yaitu shortcut untuk ganti mode profile performance-nya. Dan sedikit tips dari gua, kalau lu lagi main
main game, gue saranin sih lu buat langsung disable aja si touchpadnya, karena kadang-kadang pas lagi asik main game ya kursor tuh kadang suka gerak sendiri karena ya miss-touch sama palm kita. Ya sisi kiri kanannya pun juga laptop ini juga udah rapi dengan port yang lengkap tapi nggak ganggu penempatannya. Ini portnya cakep banget lah. HDMI dan power ada di belakang biar meja lu tetap clean waktu lu main. Jadi anti drama dongle tambahan banget ya untuk di laptop ini. Dan untuk layarnya pun gak kalah penting juga. Layarnya udah pakai panel OLED WQXGA alias resolusi 2,5K dengan rasio 16:10. Jadi ruang vertikal layar lu tuh jadi lebih banyak. Enak banget buat kerja multitasking, editing timeline, sampai baca codingan atau script tanpa scroll-scroll terus. Yang namanya panel OLED juga ya pasti kualitas warnanya tuh udah beda lah. Hitamnya berasa pekat banget, warnanya tuh jadi jauh lebih cerah. Bahkan kalau lu orangnya yang mata pencahariannya itu di dunia digital kreatif, ini udah oke banget. Panelnya ini pun juga udah coverage gamut di 100% di CP3. Jadi lu nggak usah takut lagi diomelin klien karena salah warna, kecuali lu ya memang kelainan buta warna aja ya. Itu sih beda lagi problemnya. Tapi refresh rate-nya pun juga tinggi 240 Hz, yang mana lagi-lagi kalau panel OLED tuh punya banyak keunggulan buat gaming juga karena punya frame latensi yang lebih kecil dibanding panel lainnya. Cuma ya karena ini OLED, justru laptop ini bisa ngebuat semua hal yang lu lihat atau lu tonton di layarnya ini udah makin oke lagi ya. Tapi secara experience gue jamin lu pasti bakal betah banget mantengin layar si Helios ini. Apalagi layarnya juga udah tersertifikasi iSafe Certified 2.0 dan dilengkapi fitur Blue Light Shield biar matanya nggak cepet pegel dan bisa dipakai kerja lama-lama. Nah sekarang spesifikasi ini udah gacor parah lah. Dengan CPU high performance-nya andalan si Intel Core Ultra 9 HX series ya, yang bukan cuma kencang buat kerja berat tapi juga udah dibekali fitur AI Boost dan juga Intel Turbo Boost Max 3.0. Jadi nggak cuma soal performance-nya aja yang kencang, tapi efisiensinya secara pemakaian pun juga oke. Dan dengan support tambahan dari Nvidia GeForce RTX 5070 Ti 12GB yang powernya pun bisa tembus sampai 115 mGp-nya, ini ngebikin laptopnya menjadi sebuah gaming station yang lebih hardcore dan content creator kelas berat juga oke banget. Dan buat lo yang nyari duit di dunia kreatif, laptop ini juga udah masuk ke dalam ekosistem Nvidia Studio, yang artinya semua driver dan optimisasi performance buat software kreatif udah diatur rapi, tinggal pakai aja. Yang bikin tambah menarik, GPU ini udah dibekali AI Core sebesar 992 TOPS. Jadi bukan cuma buat ngejalanin game, tapi buat ngandelin AI buat bantu render, upscale, boost frame rate sampai DLSS 4. Dan juga tambah ray tracing ya biar visual gaming pun ya bakal jadi lebih estetik lagi. RAM-nya pun udah pakai DDR5 dual channel 2x16GB yang punya speed hingga 5600 MHz dan storage-nya 1TB NVMe SSD yang punya speed rate-nya itu di 6700-an dan rate-nya di 6500-an. Kenceng banget ya. Dari segi utilitas connection-nya pun dia wireless-nya juga udah aman, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, tapi ya kalau memang lu butuh data yang cepet tinggal connect aja LAN-nya ke slot RJ45 pun juga tetap ada. Nah kalau misalnya performance-nya gimana nih, yang dimana lu pasti kalau beli ini laptop ya ekspektasi lu pasti bakal tinggi banget kan. Dan ya gue sama juga ya, secara spek kan udah dikasih tuh udah nggak main-main. Gue di sini ngetes performance laptopnya dengan skenario mode di turbo dengan GPU mode-nya di Optimus juga. Di Cinebench R15, R23 dan R24 semua skornya tinggi, kenceng tuh ya as expected banget lah pokoknya. Dan soal stability-nya gue juga udah coba tes running Cinebench R23 10 kali, yang hasilnya pun pada pengulangan kedua skornya masih bisa nyentuh di peak-nya juga. Tapi setelah mulai turun ke 29 ribuan dan bisa pertahanin performance-nya ya tetap di situ aja. Pengurangannya di sini sih cukup ketara, tapi nggak sampai ke rasa yang kayak throttling banget. Dan hal itu terjadi ya berkat teknologi Aeroblade 3D Gen 5-nya ya. Kipas khusus buatan Acer yang blade-nya itu bisa dibikin lebih tipis, tapi aliran udaranya itu jauh lebih optimal. Jadi waktu performance-nya lagi gaspol di mode turbo, sistem pendinginannya itu langsung aktif narik panasnya keluar. Tapi kalau soal berisik ya sebenarnya wajar lah. Tapi ini sebenarnya nggak seberisik Acer yang dulu-dulu, karena gue jalanin mode turbo, tapi setidaknya yang lu tahu aja sistem coolingnya pun bisa kerja secara maksimal dan bikin performance-nya pun tetap ngacir. Tapi kalau concern sama suaranya, ya lu tinggal ganti aja modenya ke standar atau enggak ke quiet. Itu pun in case lu lagi nggak perlu performance yang ngebut banget, yang ngapain pakai mode performance kan. Nah hal yang sama juga terjadi pada pengetesan grafik dengan 3D Mark. Dengan bantuan RTX 5070 Ti, score free fire strike itu bisa nyentuh di angka 25 ribuan, times pay-nya di 15.900-an dan tempor royalnya di 10 ribuan dan still nomad-nya
di 3500-an, yang dimana skor yang kalau kita bandingkan dengan laptop yang punya RTX 5070 secara keseluruhan performanya pun jelas unggul. Nah, buat content creator pun ya juga udah sama, editing dan juga render 3D serba mulus ya. Tes render video 4K ngebut, nggak ada komplain dari gua. Render video Full HD ya apalagi itu mah ya, kenceng banget pasti. Dan bahkan karena ada Nvidia Optix, ngerender 3D di Blender pun juga nggak perlu waktu lama lagi. Tes render BMW itu cuma butuh waktu 7 detik doang. Ini gokil ya. Buat lo juga yang pakai gaming ringan, kompetitif apalagi nih ya, main Dota 2, CS2, di settingan nyentok rata kanan pun lo masih bisa dapetin gameplay yang stabil di ratusan FPS. Main Valorant tuh nggak bisa banyak ngomong lagi sih, udah pasti ya bakalan smooth parah. Bahkan game berat sekalipun kayak Black Myth Wukong bisa tetap running smooth di 80 FPS grafik sinematik, dan dengan grafik setting low FPS-nya pun bisa nyentuh di average 200 FPS. Semuanya gua tes nggak di resolusi Full HD ya, tapi di natifnya di 2,5K, gokil. Tapi ya itu semua berkat teknologi DLSS 4 dari RTX 5070 Ti-nya. Buat lo yang belum tahu, DLSS itu teknologi dari Nvidia yang pakai AI buat bantu ciptain frame tambahan. Jadi GPU-nya nggak perlu kerja keras dengan render tiap frame secara manual, yang mana hasilnya FPS-nya itu akan di-boost tapi kualitas grafisnya nggak anjlok. Dan sekarang juga DLSS 4 itu udah support multi frame generation, yang mana bisa ngebedain antara generasi sebelumnya. Dan pas digabung sama ray tracing, hasilnya makin gila. Cahaya, bayangan, pantulan, semua tampil realistis. Ditambah ada DLSS 4 yang bantu prosesnya penerapan ray tracingnya ini jadi jauh lebih optimal sekarang. Nih gua kasih unjuk aja ya perbandingan mainin Wukong di grafik setting high plus ray tracing high juga. Yang satu tanpa DLSS 4, yang satunya lagi pakai DLSS 4 plus MFG-nya. Kelihatan tuh keduanya itu secara visual grafisnya itu sama, cuma di frame DLSS 4 MFG ini tuh berasa lebih fluid. Hal yang sama gue juga tes di game Cyberpunk, secara visual juga sama aja, tapi peningkatan framenya itu bisa bagaikan bumi dan langit gitu. Jadi ya gameplaynya tuh untuk lo dapetin bisa jauh lebih smooth. Dan kalau lo nyalain ray tracingnya, visual cahaya dan pantulan air sungainya tuh agak lebih kelihatan detailnya. Karena ray tracing itu bakal ngeberatin dari segi grafisnya, jadi lo harus stabilin dengan DLSS 4 dan FMG-nya biar secara gameplay itu bisa tetap smooth. Gua juga udah uji performance AI Core GPU Nvidia RTX 5070 Ti ini pun juga katanya udah nyampe 992 tops ya, dengan running model AI LLM di LM Studio. Ya buat lo yang nggak tahu LM Studio ini itu ya kayak semacam ChatGPT atau Copilot gitu, cuman ini dijalankan secara lokal ya. Jadi pemrosesannya itu bakal dijalanin langsung pakai device-nya kalian. Di sini nyoba pakai model LLM DeepSeek R1 dengan parameternya 8B, dan hasilnya laptop ini mampu ngejalanin proses model AI-nya secara cepat dengan menghasilkan 21 token per detiknya. Satu lagi nih, gue juga pakai model LLM dari Google yaitu Gemma 3 dengan parameter 12B. Ya dengan hasil laptop ini bahkan mampu bisa membuat 33 token per setiap detiknya. Inti pengetesan ini sebenarnya ya buat nguji seberapa mampu laptopnya itu menggenerate token per detiknya ketika memakai model LLM secara lokal. Semakin banyak yang token dihasilkan per detiknya, semakin bagus pula performance-nya. Nah, fitur-fitur kayak Predator Sense pun juga ini penting ya, kayak buat ngatur profile performance untuk sebuah sesuai kebutuhan kalian, atau kecepatan kipas sampai custom RGB light, keyboard 4 zonanya yang tadi ada semuanya di situ. Dan juga ada ya namanya Experience Zone 2.0 kayak Acer Purified View yang bisa enhance webcam lo dengan auto framing, background blur atau eye contact adjustment, yang mana sebenarnya fitur ini udah nyatu di Windows Studio juga. Jadi pemrosesannya itu udah pakai NPU dari CPU-nya juga. Terus Acer Purified Voice 2.0 ini fitur noise cancellation berbasis AI yang bisa hilangin noise di sekitar lo pas lo lagi meeting, recording, atau streaming juga. Jadi suara lo tuh tetap jernih walau di kondisi yang berisik. Dan terakhir bagian audionya juga nggak ketinggalan, laptop ini juga udah dibekali DTS:S Ultra yang bikin suara speaker itu jadi lebih spasial. Main game jadi lebih imersif karena lo bisa dengar arah step musuh atau lemparan granat ya lebih jelas lagi. Bahkan buat nonton film ataupun dengerin musik, soundstage-nya dibikin lebih luas. Ditambah dapat yang bass itu juga masih
kerasa cukup nendang. Bisa lu custom juga sesuai kebutuhan atau sesuai telinga lu, mau bassnya semana ataupun treble semana, ya tinggal atur aja. Bebas lah. Kalau baterai juga punya kapasitas yang besar di 76 Wh yang jadinya lu masih memungkinkan gunain secara mobilitas dengan waktu yang lebih lama tanpa colok listrik lagi. Tapi ya kalau bisa di mode irit ya kayak baterai juga bisa settingan mode performance-nya biar lu dapat waktu yang lebih lama lagi. Tapi sih ya namanya juga laptop gaming kan, kayaknya kurang gak sih kalau nggak gunain charger gitu. So ya sejauh ini sih udah jelas Acer Predator Helios Neo 16 AI jadi salah satu laptop yang masih menarik. Berhasil menjual spesifikasi laptop yang kenceng banget untuk di kelasnya, ditambah spesifikasi hardware yang udah update juga. Jelas laptop ini bukan sekedar laptop gaming, tapi bisa lo maksimalin untuk penggunaan yang lain juga. Kayak lo bisa gunain buat kerja, dari ngedit video, gambar, atau kayak gua jadi mesin live streaming yang masih powerful. Mungkin kalau lo live streaming sekedar live aja sih tanpa ada tetek bengeknya, ya lo bisa lah pakai laptop di bawah ini. Tapi kalau lo pengen yang lebih maksimal untuk konten lo, apalagi suka buat video podcast live dan suka publish video yang diedit setelahnya, ya ini bisa banget. Jadi lebih baik hasil yang lu bisa dapat nggak cuma dari laptop biasa aja gitu. Potensinya banyak banget dan nggak bisa sekedar lihat kalau ini adalah cuma laptop gaming. Tapi menariknya laptop ini jelas lu pakai kerja pasti bisa, dan tentunya pengalaman lu ya untuk main game pun bakal lebih maksimal lagi. So gimana menurut kalian sama laptop yang satu ini? Mungkin itu aja lah pembahasan gue sama Acer Predator Neo ini. Ini udah terlalu bagus ya laptopnya, jadi gue bingung pakai apa lagi yang berat, kecuali memang itu berat banget ya. Ya tapi silakan aja kalian diskusi di bawah gimana soal laptop yang satu ini, harganya juga kayak gimana. Kalian bisa tebak juga harganya pasti bukan harga 10 jutaan ya. Dan jangan lupa juga like videonya kalau kalian suka, follow juga semua sosial media kita, ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord dan semuanya. Dan semua linknya itu ada di deskripsi. Kalau mau beli juga di deskripsi. Yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye.